Akang tahu nggak, aku punya sebuah mimpi yang liar sekali. Mimpi itu adalah aku menanti alien datang. Oh iya, saya janjikan tahun 2025 sekarang. Karena aku merasa bahwa kalau alien datang, maka konstruksi agama-agama akan berantakan. Mungkin begitu. Mungkin begitu. Mungkin begitu. Begitupun misalkan di Eropa. Orang Eropa itu bisa maju karena meninggalkan kekristenan, meninggalkan Kristen formal. Kristen formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pendeta Andre Tungtung, seorang pendeta yang pelan-pelan mulai menunjukkan jati dirinya sebagai Polycarpus. Dan ini kita nggak bisa salahkan sepenuhnya kenapa pendeta Andre Tungtung bisa jadi Polycarpus. Ini adalah rentetan dari hasil selama ini dia melihat banyak sekali jemaat-jemaatnya yang pelan-pelan jadi mualaf, yang pelan-pelan mulai tersadarkan. Belum lagi banyak sekali tokoh-tokoh besar di negeri ini yang akhirnya memutuskan mualaf. Ini membuat pendeta Andre Tungtung makin tertekan dan tertekan. Belum lagi tuntutan dari jemaatnya, dari para penontonnya untuk menerima tantangan debat dari Kodonditan. Itu membuat pendeta Andre Tungtung makin terpojok dan mulai menggigit ke sana kemari. Tikus, teman-teman. Tikus. Tikus kita lihat itu lemah. Tapi saat dia terjepit, dia akan menggigit. Saat dia sudah di posisi terjepit sekali, dia akan membalas dan menyerang orang. Begitu juga dengan pendeta Andre Tungtung. Walaupun kita lihat selama ini dia cuma bisa kaburan saja. Tetapi ujungnya, ini mulai nih. Apalagi dia mulai mendapatkan angin segar. Angin segar dari orang-orang yang notabene identitas atau KTP-nya itu Islam. Tetapi sering mengkritisi Islam sendiri. Contohnya siapa? Kumaila, teman-teman. Ya, Kumaila itu sampai berjilid-jilid diajak podcast, diajak ngobrol oleh pendeta Andre Tungtung untuk menyerang iman Islam, untuk menyerang umat Muslim. Kalian boleh cek bagaimana Andre Tungtung menggiring seorang Kumaila yang notabene menurut saya ini orang juga ada gangguan sedikit dalam hal kejiwaannya, dan itu diakui sendiri oleh Kumaila. Jadi Kumaila ini adalah orang yang punya problem di kejiwaannya, tetapi dipakai oleh para Polycarpus, oleh orang-orang Kristen untuk menyerang umat Muslim. Ini kan ngaco, teman-teman ya. Dan sekali lagi, kita bukan asal ngomong, tapi pengakuan langsung dari Kumaila. Nah, ini kita putarkan. Iya, kan teleponan. Udah kebangetan nih, gila lu bro, memang gila ya si Kumaila ini ya. Kemudian kita teleponan gitu. Halo sayang. Aduh, dosa gak sih ketawain ODGJ? Mau ketawa, mau ngangkat aku dosa gitu ya. Tapi kan ODGJ ya, aduh gimana ya, dosa gak ya ketawain ODGJ? Ya inilah ya, jadi memang kelakuannya si Kumaila itu ternyata separah ini guys, separah ini kelakuannya si Kumaila. Meresahkan. Kenapa sih kok dia jadi? Iya, aku pernah didiagnosis depresi mayor spesifiknya. Jadi waktu itu tuh aku merasa butuh bantuan psikologis, ya jadi aku mengunjungi profesional. Ya aku ke psikolog dan dapat diagnosis itu. Kemudian aku terapi dan aku juga ke psikiater gitu dan dikasih resep obat psikiatri. Orang seperti ini dianggap oleh teman-teman Kristen sebagai orang yang hebat. Hafiz Quran, bagaimana mungkin orang seperti ini hafiz Quran? Dan sudah dibuktikan bahwa dia bukanlah hafiz Quran. Kalaupun dulu pernah menghafal, tetapi sekarang hafalannya sudah hilang. Kenapa bisa hilang? Karena jelas ya, hafalannya dicabut, diangkat oleh Allah. Karena memang seperti itu, kalian boleh cek. Kalau ada seorang hafiz Quran, hidupnya tidak dijaga, hidupnya tidak benar, biasanya hafalannya akan hilang. Hafalannya pasti diangkat oleh Allah. Nggak bisa sesuatu yang suci, kalian satukan dengan hal-hal duniawi. Nggak bisa, teman-teman. Apalagi kita tahu Kumaila ini, ya mohon maaf, ada ODGJ-nya sedikit. Dan dia sudah berobat. Alhamdulillahnya dia menyadari problem kejiwaannya dan dia mencoba untuk mengobatinya.
Kita hargai itu. Semoga bisa sembuh. Semoga bisa sembuh ya. Dan yang terbaru nih Andre Tungtung mengundang lagi nih tokoh yang tidak kalah kontroversi, yaitu Guru Gembul. Yang dia pikir Guru Gembul ini akan menyerang Islam, tetapi malah mengungkap kebenaran, teman-teman. Nanti kita akan reaksi dan memberikan sudut pandang dari saya. Tetapi di sini saya mau sampaikan dulu ya. Bagi teman-teman yang mungkin salah persepsi tentang Guru Gembul, ya mungkin kalian merasa Guru Gembul ini agak keras dan sebagainya. Kalau dari penilaian saya pribadi, ini penilaian saya pribadi ya, Guru Gembul tuh sering mengkritisi oknumnya, oknum-oknum Islamnya, bukan ajarannya. Kalau ajarannya dia fix, sangat percaya sekali. Guru Gembul adalah orang yang sangat percaya Islam, sangat percaya Islam. Ya. Kita bisa lihat bagaimana Guru Gembul itu imannya sangat kuat. Tetapi yang dia serang, yang dia kritisi adalah oknum-oknumnya. Tetapi kalau agama Kristen, kalau agama Kristen, kalian akan dengarkan sendiri pandangan Guru Gembul itu. Dan yang lebih lucunya, Andre Tungtung, teman-teman. Andre Tungtung akhirnya setelah mungkin selama ini menonton Kodondi, selama ini menonton diskusi-diskusi yang kita sajikan, akhirnya pelan-pelan mulai sadar. Bahkan Andre Tungtung percaya, ya, dia percaya bahwa alien itu ada. Dan dia sangat berharap bahwa alien itu akan datang mengungkap segalanya, mengungkap bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya utusan. Yesus hanya manusia biasa. Yesus kalah dengan alien. Dia pingin sekali ada alien yang seperti itu. Artinya apa? Andre Tungtung ini sebenarnya nggak ada iman lagi. Kalau menurut saya, sebenarnya dia udah nggak beriman dengan Yesus. Cuman karena mungkin dari kecil Kristen, ya, sekolah kekristenan, terus tamatnya juga kuliah di STT, belajar. Dan nggak mungkin dong, udah susah-susah sekolah, orang tuanya udah susah-susah membiayai dia. Nggak mungkin gelar S sarjana teologinya tidak dipakai untuk mencari uang, tidak dipakai untuk balikin modal yang sudah dikeluarkan, baik itu waktu dan uang serta tenaga. Mau nggak mau kan gitu. Ya udah, dia jadi pendeta. Dia jadi pendeta, tapi imannya nggak ada. Iman Andre Tungtung ini semua nggak ada. Silakan kalian cek. Oke, kita dengarkan dulu. Tadi dikatain nggak berfaedah. Mungkin lebih tepatnya lebih pragmatis, Kang. Lebih pragmatis. Karena memang orang akhirnya mau tahu. Dan memang subscriberku akhirnya mau tahu. Apa yang Akang mau tawarkan tentang masalah pelik yang terjadi hari ini di Indonesia lebih tepatnya. Atau dalam society kita hari ini yang sangat sensitif soal agama. Dan kemudian ketika bertemu maunya tuh mau berantem aja. Enggak, itu enggak pelik sama sekali. Sederhana, itu sebenarnya adalah dorongan kita untuk bertahan hidup. Kita makhluk biologis. Jadi gini Kang, di Indonesia secara khusus, agama itu tidak dipahami sebagai lompatan spiritual kita pada hal-hal yang bersifat ilahiyah, tidak transenden sama sekali, tidak imanen sama sekali. Yang berhubungan dengan agama kita itu adalah terikat dengan mentalitas kawanan atau mentalitas komunal gitu. Jadi kita tuh merasa bahwa agama itu adalah identitas yang membuat kita memiliki kesamaan dengan pihak lain. Jadi kita ada nah ini sebenarnya dalam penjelasan psikologi dan penjelasan biologi ini sudah dijelaskan jauh-jauh hari. Jadi manusia itu gini, bagaimana caranya agar manusia itu bisa bertahan hidup dengan tubuh yang seperti ini? Tubuh manusia itu sebenarnya ringkih gitu. Kalau misalkan berantem sama serigala dengan bobot yang sama, kita tuh pasti kalah. Karena kita nggak punya senjata. Jadi kita tuh ringkih. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa bertahan hidup? Caranya misalkan gini, kita ketemu sama macan. Gimana cara bertahan hidup kalau 1 lawan 1 kita mati? Nah, caranya adalah dengan 10 manusia berhadapan dengan 1 macan. Maka kita punya potensi untuk selamat 1 berbanding 10. Karena macan hanya akan menyerang 1, 9-nya selamat. Nah, bagaimana cara untuk semakin memperbesar kemungkinan kita untuk bertahan hidup? Si manusia itu harus berkomunikasi dan kemudian bekerja sama untuk bisa menaklukkan si macan itu. Maka kesempatan kita untuk bertahan hidup menjadi 100%.
dari awalnya 100% pasti mati kalau 1 lawan 1 menjadi 10%, menjadi 90% ketika 10 orang dijejerin melawan macan, dan kemudian ketika kita berinteraksi satu sama lain maka menjadi 100% kita menang lawan macan. Rumusnya seperti itu. Maka manusia itu cenderung untuk hidup dalam satu kawanan yang sama untuk bisa mempertahankan hidupnya. Nah, ketika manusia itu harus mempertahankan hidupnya, maka mereka membutuhkan satu identitas di mana mereka itu bisa bekerja sama satu sama lain. Ada satu kesamaan di antara pemersatunya. Ada pemersatunya agar mereka itu bisa bekerja sama dan saling percaya untuk yuk kita sama-sama kalahin macannya. Nah, pemersatu itu apa? Katakanlah muncul nasionalisme, katakanlah muncul agama itu. Nah, dalam hal ini, ya. Betul, ormas. Iya, lanjut. Nah, jadi agama itu dipahami sebagai kawanan besar kita. Maka kita tuh menjadi sangat takut kalau kita ada di luar kawanan. Kalau kita di luar kawanan, kita diterkam sama macan. Dan ada di pinggiran kawanan itu juga beresiko besar. Jadi sebisa mungkin kita tuh ada di tengah-tengah. Kita tuh harus sama dengan orang lain, kita tuh harus sama dengan pihak lain. Nah, makanya kalau misalkan di Islam sekarang gitu ya, pas ada yang mu'alaf, wah luar biasa. Ya betapapun kontroversial tetapi luar biasa. Karena apa? Artinya kawanan kita menjadi lebih besar dan kesempatan kita untuk bertahan hidup menjadi lebih besar. Tapi kalau misalkan kita terpecah belah dalam individu-individu yang sedikit, kemudian itu berarti kesempatan untuk bertahan hidupnya menjadi lebih sedikit. Jadi insecure. Iya, jadi agama di Indonesia tidak dijadikan sebagai landasan moral. Korupsi tetap tinggi, tingkat bunuh diri tetap tinggi, kriminalitas sangat tinggi, tipu menipu sangat tinggi, utang gak dibayar juga sangat tinggi. Semuanya menyalahi agama. Karena agama di Indonesia tidak difungsikan untuk hubungan kita dengan Tuhan, tapi difungsikan agar kita memiliki identitas kesamaan dengan pihak lain dan untuk mempertahankan kehidupan kita. Apakah itu tanda dari sebuah keterbelakangan, Kang? Bukan keterbelakangan, tapi inferioritas. Mental terjajah. Mental terjajah. Jadi kita tuh merasa takut. Nah, saya pernah singgung juga. Jadi di Indonesia itu orang Kristen dalam hal ini dengan orang Islam itu tuh sama-sama takut. Orang Kristen takut karena mereka minoritas. Orang-orang Islam takut karena mereka kalah dalam hal teknologi dan ekonomi. Dan karena itu maka resistensi di antara mereka itu menjadi terlalu kuat. Jadi walaupun kita di depan bertemu itu saling sapa gitu, tapi di media sosial itu hujat-hujatan, maki-makian, Tuhan dibawa-bawa, dijelek-jelekin. Jadi dan tidak ada satupun di antara mereka yang mampu menghujat Tuhan yang lain. Mereka hanya menghujat konsepsi Tuhan tentang yang dianut oleh orang lain gitu, bukan menghujat Tuhannya. Jadi mereka itu berdebat tentang ego mereka, tentang apa yang mereka percayai, kemudian mereka pertahankan, dan kemudian orang lain mencoba untuk merusak kepercayaan kita dan kemudian dipertahankan, berantem. Akhirnya apa? 1.500 tahun nggak pernah selesai perdebatannya. Karena mereka memperdebatkan, mengklaim tentang sesuatu yang tidak bisa dijangkau, tapi mereka sendiri menjangkaunya dan bahkan memperdebatkan itu. Hal-hal konyol seperti itu, hanya bisa terjadi karena kita memang tidak beragama atau kita tidak melandaskan tindakan-tindakan kita dari latar agama. Tapi kita hanya melakukan sesuatu yang sangat naluriah, yaitu mempertahankan hidup, kemudian menjadikan agama sebagai tameng untuk membenarkan tindakan-tindakan jahat kita. Oke. Apakah Akang akan bisa untuk kemudian bernarasi bahwa agama itu menjadi sesuatu yang, maksudnya begini, agama itu yang orang kan bilang mengatur moral, mengatur adab dan sebagainya. Apakah itu cuman serangkaian serangkaian do and don'ts? Atau agama itu seharusnya mengubah sesuatu di dalam lompatan spiritual itu? Akang mau melihatnya lebih baik dari mana? Lebih baik menyebut agama tidak dalam konteks formal, tapi dalam konteks semacam kesadaran diri. Jadi misalkan gini, Kang, ada narasi di mana-mana yang mengatakan bahwa orang-orang yang atau bangsa-bangsa yang tidak beragama atau memandang agama remeh itu biasanya bangsa yang maju. Jepang tuh maju, ateis. Kemudian Denmark, Swiss, Belanda lebih dari setengahnya sudah murtad dari Kristen dan seterusnya, dan akhirnya mereka menjadi bangsa yang maju gitu. Saya berpikir sebaliknya. Menarik. Bagaimana itu? Mereka maju justru karena beragama.
Jadi orang Jepang, kenapa mereka bisa sangat disiplin, menjadi sangat maju, termotivasi untuk berkembang, termotivasi untuk berbuat baik dan sebagainya. Itu muncul karena semangat Bushido. Yang Bushido itu adalah dikembangkan dari ajaran agama mereka sebelumnya. Mereka keluar dari ajaran agama formal mereka, tetapi kesadaran mereka tentang agama masa lalu mereka itu tidak pernah pudar. Mereka bertransformasi, agamanya sama, tetapi perwujudannya berbeda. Mereka tidak lagi menggunakan kuncir samurai, mereka tidak lagi menggunakan katana, tetapi mereka melepaskan hal-hal yang bersifat manifestasi itu berubah menjadi hal-hal yang abstrak. Jadi kedisiplinan mereka masih sama. Katana mereka berbeda. Itu kan? Kuda-kuda mereka sudah ditanggalkan, tetapi mobil-mobil mereka berangkat dari semangat berkuda yang sama. Begitupun misalkan di Eropa. Orang Eropa itu bisa maju karena meninggalkan kekristenan, meninggalkan Kristen formal. Kristen formal. Meninggalkan Kristen Dan sebagai mengadopsi nilai-nilai abstrak itu yang kemudian berevolusi sesuai dengan zamannya. iya, gitu. semacam itu. Sort of. Gitu. Nah, jadi orang-orang bangsa-bangsa yang sekarang maju adalah bangsa-bangsa yang sangat beragama, sangat religius, tapi tidak formal. Tidak merupakan agama formal. Bukan agama formal, agama. Nah, sedangkan agama-agama yang mundur, yang tidak maju adalah bangsa-bangsa yang tidak beragama, tetapi mereka menjadikan agama sebagai topeng bagi kemunafikan mereka. Asik ini. Jadi dibalik pikirannya saya. Jadi kita melihat misalkan Indonesia, ya tidak beragama. Atau misalkan kita itu memang mendekati ateis. Sebab apa? Ketika korupsi kita tidak percaya Tuhan, kita tidak mengimani Tuhan, kita bahkan tidak berpikir tentang Tuhan. Ketika kita misalkan melakukan perzinahan, kita tidak berpikir tentang Tuhan. Kita bahkan mencari-cari alasan bagaimana caranya agar Tuhan bisa memaafkan saya, misalkan dengan cara yang seperti ini. Ketika kita melakukan jadi kita tidak beragama, tapi kita menjadikan agama sebagai tameng untuk menutupi naluri kita. Sedangkan negara-negara yang maju tadi itu beragama, tapi tidak formal. Mereka tidak percaya dengan keuskupan, mereka tidak percaya dengan cerita-cerita di dalam Alkitab dan sebagainya, tapi kesadaran mereka yang memotivasi mereka untuk berbuat baik. Kesadaran akan sebuah nilai-nilai Semacam itu. yang abstrak itu tadi ya. Yeah. Abstrak tetapi kemudian menyadari bahwa ini akan works untuk kemudian peradabannya maju. Ya. Tapi bukankah kalau begitu terjadi, maka manusia kemudian mengestablish kembali peradaban, maka bukankah itu akan bisa jatuh pada asumsi yang awal akan tadi? Yeah. Manusia makin banyak, Ya. Ya. dunia Manusia makin saya percaya bahwa sekarang itu adalah akhir zaman. Saya percaya bahwa manusia sebentar lagi akan punah. Akang tahu nggak, aku punya sebuah mimpi yang liar sekali. Mimpi itu adalah aku menanti alien datang. Oh iya, saya janjikan tahun 2025 sekarang. Karena aku merasa bahwa kalau alien datang maka konstruksi agama-agama akan berantakan. Mungkin begitu. Mungkin begitu. Mungkin begitu. Sebenarnya enggak sih. Alien tidak akan mengubah apapun agama kita karena agama dalam kacamata yang tadi saya sebutkan sebagai identitas komunal itu adalah agama yang sangat eklektik, sangat fleksibel dan sangat cair. Pada definisi yang Akang tadi ngomongin. Misalkan ketika misalkan orang-orang abad pertengahan, orang-orang Kristen mengatakan bahwa bumi itu datar, yang bilang bulat tuh maka dia murtad. Kemudian sains mengatakan sebaliknya sekarang dan orang-orang Kristen tetap mengatakan bahwa bumi itu bulat sambil masih berpegang teguh pada dalil yang sama. Tapi mereka kemudian menafsirkannya dengan cara yang lain. Kemudian di abad pertengahan orang-orang Kristen berpikir bahwa Adam turun 6.000 tahun sebelum Masehi. Dan sekarang orang-orang tidak memikirkan hal yang seperti itu. Tapi orang-orang Kristen tetap mempertahankan itu walaupun dengan dalil yang sama tapi dengan interpretasi yang berbeda. Jadi kalaupun misalkan nanti alien datang dan sebagainya, agama tetap bisa mengalir dengan cara yang sama seperti itu. Yang kemudian, jadi gini, agamanya Kristen. Ya. Apakah Kristen yang sama seperti orang Kristen 13 abad yang lalu, 12 abad yang lalu? Berbeda. Tapi saya mencoba untuk menjadi Kristen yang sama seperti kembali pada esensi Kristen mula-mula. Dan itulah yang akan dipikirkan orang ketika sudah bertemu dengan alien. Saya percaya bahwa problemnya adalah ketika manusia itu dalam perkembangan mereka mulai menciptakan konstruksi sendiri. Ya. Dan konstruksi sendiri itu adalah apakah itu adalah konstruksi yang kemudian kembali masuk pada nilai-nilai abstrak
yang tadi Akang bilang, atau mereka malah kemudian menciptakan nilai-nilai formal itu sendiri. Karena masalahnya adalah, menurut saya sih, masalahnya adalah umat tidak terpelajar. Aduh, kasihan Andre Tungtung ya. Ngundang seorang guru gembul dengan niat menyerang Islam, tapi malah jadi blunder. Malah guru gembul bilang apa? Eropa setelah meninggalkan kekristenan, mereka jadi maju. Mereka jadi maju, teman-teman. Ya, untung nggak ada Kristen lagi nih. Coba Eropa masih Kristen, ya mungkin nggak akan ada kemajuan seperti zaman sekarang. Akan tertinggal, akan telat mungkin 200 tahun. Ya. Mungkin kita mengenal HP, mengenal komputer, itu 200-300 tahun lagi. Telat, akan lambat. Kalau mereka lebih lama keluar dari yang namanya ajaran Kristen. Kenapa seperti itu? Karena zaman dulu, sesuatu yang bertentangan dengan gereja itu akan dimusnahkan. Orang-orang sains, ya, para pakar, ilmuwan, kalau penemuan mereka, riset mereka itu tidak sesuai dengan kekristenan, akan dihajar, akan dibuang, teman-teman. Nggak boleh. Termasuk dulu masalah bumi itu bulat atau datar. Gereja bersikeras bumi itu datar. Bersikeras. Begitu ditemukan bumi itu bulat, ya, bumi itu bulat, mau nggak mau mereka revisi ajarannya. Itulah dibilang sama guru gembul, sekalipun ada alien, orang Kristen akan membuat pembenaran demi pembenaran mereka supaya mencocok logikan. Itu benar, itu fakta sejarahnya. Ini berbeda dengan Andre Tungtung yang pemahamannya agak goblok menurut saya. Di mana dia akan langsung runtuh imannya begitu alien muncul. Karena alien nggak ada di Bible. Menurut dia nggak mungkin. Menurut dia nggak mungkin Kristen itu bisa bersatu dengan alien. Karena alien nggak ada di Bible. Bagaimana dengan Islam? Nah, ini yang jadi pertanyaan menarik kan gitu. Bagaimana kalau kita komparasi dengan Islam? Mohon maaf ya, ini pendapat saya teman-teman. Ya, silakan kalian koreksi kalau kalian punya pemahaman berbeda dan itu kalau tidak sesuai. Di Quran jelas dikatakan ada makhluk sebelum manusia yang hidup. Betul nggak? Islam fix kok. Ada makhluk sebelum manusia yang membuat kerusakan di bumi. Artinya apa? Sudah ada makhluk sebelum kita yang punya kemampuan yang bahkan mungkin lebih merusak daripada manusia itu. Betul nggak? Manusia saja kalau kita lihat sekarang kan merusak, membuat polusi, menebang pohon sembarangan, ekosistem merusak di mana-mana. Itu aja dianggap belum merusak seperti di makhluk sebelumnya. Artinya bisa jadi segala kemungkinan ada. Dan Islam sudah menjawabnya. Bahkan Islam sebelumnya juga sudah menjelaskan hal-hal yang di luar pemahaman manusia pada zamannya. Contoh, air tidak bersatu ya. Ada dua yang masing-masing terpisah, walaupun mereka bersatu, tapi mereka nggak bisa bersatu. Dulu orang bingung gitu kan, gimana ceritanya dua air bisa terpisah, bisa ada batas gitu, nggak bersatu. Air di mana-mana digabungin ya bersatu. Zaman dulu nggak bisa diterima akal. Ya, bukan salah dari firman Tuhannya, tapi kemampuan manusia belum sampai ke situ. Sekarang coba kita lihat. Terus dikatakan juga tentang akhir zaman. Ciri-ciri akhir zaman. Orang akan belanja dari satu toko ke toko yang lain. Dalam satu hari bisa ratusan toko. Dulu kita mikir gimana caranya kita belanja di ratusan toko dalam satu hari. Ya masuk di akal gitu kan. Artinya kita masuk toko ini bentar. Nggak mungkin. Ternyata sekarang lewat online bisa, teman-teman. Scroll udah berapa toko kita lihat. Cari baju, lihat sini, lihat situ. Cari barang ini, lihat situ, situ. Terkejut kita. Betul nggak? Itulah bukti bahwa ini dari Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sesuatu yang belum bisa kita selami. Kalau mereka ya mohon maaf, agak beda. Itulah kenapa guru gembul mengatakan apa? Dia mau gali seperti apapun, ya, mau dia gali seperti apapun pemahaman, dia akan sampai pada satu kesimpulan, ada sesuatu, ada kekuatan besar yang mengubah itu, termasuk manusia. Manusia adalah Homo sapiens. Nabi Adam digambarkan hidup 6.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Paling lama segitu, 6.000 sampai 8.000 tahun yang lalu. Dan sebelum Nabi Adam sudah ada, kita temukan fosil-fosil, ya, tulang belulang dari manusia purba.
homo-homo yang lain selain Homo sapiens, manusia Homo sapiens. Tapi saat kamu meneliti itu, kamu akan menemukan ada perbedaan. Perbedaan yang sangat mencolok, di mana Homo sapiens itu adalah makhluk yang bisa berbicara, bisa berinteraksi, bisa membuat sesuatu. Sedangkan makhluk manusia purba nggak bisa. Ya, manusia purba nggak bisa. Mereka cuma hidup sekedar hidup kayak binatang. Cuma ayu-ayu, cuma ngomong gitu kan. Mereka nggak bisa berbicara. Mereka nggak bisa membuat rumah, teman-teman. Mereka tidur, tinggal di gua. Sama seperti monyet gitu kan, atau singa gitu, atau binatang yang lain. Mereka cari tempat perlindungan. Apakah manusia dari hasil evolusi? Silakan kalian cek. Charles Darwin aja, sebenarnya teori evolusi Charles Darwin itu nggak ada. Bukan dari manusia ke kera. Bukan seperti itu. Itu mispersepsi. Tapi itu nanti panjang kalau saya cerita. Jadi manusia itu, berevolusi itu, ya bukan seperti yang kalian pikirkan, monyet jadi manusia. Atau dari manusia purba. Ya, monyet jadi manusia purba terus jadi manusia. Enggak, ini makhluk yang berbeda. Homo erectus itu makhluk yang berbeda dengan Homo sapien. Beda total. Kenapa bisa beda total? Pasti ada sesuatu yang terjadi, sehingga tiba-tiba langsung terjadi perubahan. Itulah kita sebut Adam, itu adalah manusia pertama. Manusia pertama yang bisa berbicara. Manusia pertama yang punya akal. Seperti yang disampaikan di dalam Quran. Luar biasa, Nabi Adam alaihissalam. Islam bisa menjawab itu semua. Bagaimana dengan kekristenan? Silakan kita uji. Silakan kita uji. Jadi apa yang disampaikan Guru Gembul ini benar-benar menampar, sekali lagi ya, benar-benar menampar saudara-saudara kita di sebelah, terutama Andre Tungtung yang punya niat jahat. Itulah saya bilang, semua kembali ke kalian. Semua niat jahat kita tuh akan kembali. Kalau memang narasimu, tujuanmu adalah ingin mencerdaskan, ya silakan. Tapi kalau narasimu ingin menjelekkan agama lain, ya siap-siap. Agamamu sendiri yang akan dijelekkan. Padahal di Bible juga sudah diajarkan. Bagaimana kamu ingin diperlakukan, perlakukanlah orang lain seperti yang kamu inginkan. Ya, seperti kamu ingin diperlakukan. Tolong saling menghargai, apalagi kita tinggal berdampingan di negara kita ini. Saya nggak habis pikir ya, kenapa Polycarpus, kenapa orang-orang di medsos ini suka sekali menyerang iman orang lain. Suka sekali ya membahas keyakinan orang lain. Kalau kamu tidak setuju dengan orangnya, serang orangnya. Lebih fair seperti itu. Kalian lihat, yang saya serang adalah pribadi-pribadi pengacau negara kita. Kalau agamanya silakan. Itu urusan kalian, saya nggak bisa paksain. Saya udah berkali-kali sampaikan ya. Lalat, ya itu suka tai. Mau kita gimana pun bilang sama lalat, dia nggak akan percaya. Betul nggak? Ya sudah, kita tinggal bilang, dia mau ikut percaya bahwa tai itu adalah kotoran yang nggak bagus, bahwa bunga yang harum, itu terserah dia. Yang penting kita udah sampaikan. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita, orang harus ikut kita. Jangankan orang lain, teman-teman. Kadang anak dan keluarga sendiri saja, nggak bisa kita paksakan imannya. Sering kan satu rumah beda iman. Nggak bisa, teman-teman. Orang tua kita sampaikan kebenaran. Belum tentu dia bisa terima. Karena dia merasa iman dia yang benar. Ya sudah gitu. Saling menghargai. Cuma saya bingung, entah kenapa orang sekali, ini ya, banyak sekali yang suka menyerang keyakinan orang lain gitu. Seranglah oknumnya. Kalau saya sih lebih suka serang pribadinya. Karena menurut saya yang kurang ajar orang-orangnya, dan ini yang harus kita sadarkan kepada masyarakat Indonesia, bahwa banyak sekali orang yang ingin negara kita ini kacau balau. Banyak sekali yang ingin merusak toleransi. Oke? Itu yang kita sampaikan. Dan kembali teman-teman, kalian yang jadi jurinya. Kalian jadi wasitnya. Kalian yang nilai sendiri. Jadi kembali saya cuma menampilkan bahwa ini Andre Tungtung dipermalukan dan cukup mengejutkan ya bahwa seorang Guru Gembul imannya itu kuat. Saya yakin karena dia sudah menemukan. Dia sudah mencari ke sana kemari kan, mencari segala-gala. Tapi dia berujung kepada ada sesuatu nih. Ada satu kekuatan besar yang membuat plek ini berubah. Jadi nggak ada ya yang bilang bahwa Homo erectus berubah jadi Homo sapiens, enggak. Nggak ada teman-teman, silakan kalian cari ya. Ada yang bilang nggak Homo erectus tiba-tiba berubah dia gitu kan, kayak Digimon gitu, wah berubah gitu, enggak teman-teman. Atau kayak Pokemon, tiba-tiba evolusi gitu, enggak. Tiba-tiba Homo erectus ini nggak bisa bertahan dan digantikan oleh Homo sapiens. Tapi dari mana munculnya Homo sapiens? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu teman-teman. Sehingga
agama lah yang bisa menjawab bahwa makhluk Homo sapiens pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, itu memang diciptakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah. Kalau nggak mungkin bisa ada. Oke, itu sih yang mau saya sampaikan. Dan semoga video ini bisa memberikan edukasi, terutama buat teman-teman. Ya, makasih buat semuanya. Dan jangan lupa diaktifkan loncengnya, karena channel ini adalah channel yang berbeda dengan Jadid HMJ. Jadi bagi yang merasa, wah ini sama-sama saja, saya cuma subscribe yang satu, kalian akan ketinggalan. Saya sampaikan itu, kalian akan ketinggalan. Karena kedepannya kita akan lebih fokus di channel ini, saya sampaikan. Kita akan lebih banyak membuat konten, ya, dan menjawab fitnahan-fitnahan orang-orang kufar, para polikardus di channel ini. Saya akan besarkan channel ini. Ya, ini saya sampaikan. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.